Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita masih akan membahas tentang vektor. Maka silahkan siapkan alat tulis dan juga bukunya. Anak-anak, untuk sekarang Ibu akan menjelaskan beberapa materi tentang operasi dot. Yang pertama adalah materi di minggu sebelumnya, kita telah mempelajari tentang definisi operasi dot, sifat-sifat operasi dot. Sedangkan kali ini kita akan mempelajari tentang operasi dot dalam bentuk komponen, kemudian kita akan mencari besar sudut pada operasi dot, kemudian akan ada beberapa contoh soal dan juga akan ada latihan soal. Di minggu lalu, kita mempelajari tentang definisi operasi dot. Kita ingat-ingat kembali bahwa A dot B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B dikalikan cos theta, di mana theta adalah sudut di antara vektor A dan vektor B. Kemudian, ada pun sifat-sifat yang terbentuk dari definisi tersebut. Yang pertama, ketika sudutnya membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, dia akan menghasilkan A dot B sama dengan 0. Ketika sudutnya sejajar, dia akan menghasilkan A dot B sama dengan panjang A dikalikan panjang vektor B. Kemudian ketika sudutnya berlawanan atau 180 derajat, maka A dot B sama dengan negatif dikalikan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Lalu ada pun sifat komutatif dan sifat distributif yang mungkin akan kalian gunakan atau kalian butuhkan untuk menyelesaikan masalah tentang vektor tersebut. Perkalian skalar dua vektor atau operasi dot akan kita pelajari dalam bentuk komponen. Jika diketahui bentuk komponen dari vektor A adalah A1i ditambah A2j ditambah A3k dan B adalah B1i ditambah B2j ditambah B3k, maka A dot B sama dengan A1 dikalikan B1 ditambah A2 dikalikan B2 ditambah A3 dikalikan B3. Jadi, vektor-vektor komponen yang sama kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Itu adalah hasil atau nilai dari A dot B. Kita masuk ke contoh yang pertama. Jika diketahui bentuk vektor komponen A sama dengan 2i ditambah 3j dan vektor B sama dengan i ditambah j ditambah 4k, tentukanlah A dot B. Maka kita tulis ulang. Diketahui vektor A sama dengan 2i ditambah 3j dan vektor B sama dengan i ditambah j ditambah 4k. Ditanyakan adalah A dot B. Jawab. Silahkan kalian perhatikan untuk vektor A. Di soal ini kita sedang mempelajari atau kita sedang membahas vektor 3 dimensi, di mana vektor komponen A adalah 2i ditambah 3j ditambah 0k. Sedangkan vektor B, i ditambah j ditambah 4k. Maka ketika kita kalikan, 2 dikalikan dengan 1, 2 itu dari vektor A, komponen i, dan 1 itu ada dari vektor B di komponen i. Kemudian ditambah 3 dikalikan 1, lalu 0 dikalikan dengan 4. Maka kita operasikan, hasilnya adalah 2 ditambah 3 ditambah 0. Kita masuk ke contoh kedua. Jika diketahui bentuk vektor komponen A sama dengan 2, 12 dan B sama dengan 8, 3, tentukanlah A dot B. Yang pertama kalian tulis adalah diketahuinya apa, lalu ditanyakannya apa. Langsung jawab. Karena ini merupakan vektor 2 dimensi, maka kita hanya mengalihkan 2 dimensi saja.
A dot B sama dengan 2 dikali 8. 2 ada di baris pertama, jadi kalian kalikan angka-angka yang ada di baris pertama. Lalu ditambahkan dengan angka-angka yang ada di baris kedua. 2 dikali 8 di baris pertama, dan 12 dikali 3 di baris kedua. Maka 2 dikali 8 ditambah 12 dikali 3. A dot B sama dengan 16 ditambah 30. Materi berikutnya adalah menentukan besar sudut antara dua vektor. Kita ketahui bahwa definisi dari A dot B sama dengan panjang A dikalikan panjang B cos theta. Maka kita operasikan, kita gunakan sifat komutatif, lalu kita bagi kedua ruas dengan panjang A, dan juga kita bagi dengan panjang vektor B. Maka menghasilkan rumus cos theta. Soal selanjutnya adalah tentukan cos theta jika diketahui vektor-vektor sebagai berikut. Vektor A sama dengan 1, 2, 2, dan vektor B sama dengan 3, 4, 0. Maka kita tulis ulang apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Cos theta kita tahu bahwa rumusnya adalah A dot B dibagi panjang A dibagi panjang vektor B. Maka yang harus kalian cari adalah nilai dari A dot B, nilai dari panjang dari vektor A dan juga panjang dari vektor B. Pertama kita akan mencari nilai dari A dot B. A dot B sama dengan 1 kali 3 dari baris pertama ditambah 2 kali 4 dari baris kedua, lalu ditambah 2 kali 0 dari baris ketiga. Maka kita operasikan, hasil dari A dot B sama dengan 11. Setelah mencari nilai dari A dot B, maka kita lanjutkan dengan mencari panjang vektor A. Panjang vektor A adalah akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat, hasilnya adalah akar 9 atau sama dengan 3. Kemudian panjang vektor B sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 0 kuadrat, hasilnya adalah akar 25, yaitu sama dengan 5. Dari nilai-nilai yang sudah kita peroleh, A dot B, panjang A, dan panjang B, lalu kita bisa substitusikan ke dalam rumus. A dot B kita substitusikan menjadi 11, panjang A kita substitusikan menjadi 3, panjang B kita substitusikan menjadi 5. Maka cos theta sama dengan 11 per 5 atau 0,7. Contoh yang keempat, tentukan cos C jika diketahui segitiga ABC dengan titik koordinat A 4,1,2, titik koordinat B 10,9, -6, dan titik koordinat C sama dengan 5,3,2. Maka kita tulis ulang, yang diketahui adalah titik-titik A, B, C. Maka kita asumsikan bahwa sebuah segitiga ABC, karena ditanyakan adalah cos C, maka kita buat sebuah bentuk sudut dari sudut C. Maka kita harus mencari vektor CA, vektor CB, dan panjang vektor CA dan juga panjang vektor CB. Mari kita mulai dengan mencari panjang dan nilai vektor CA. Vektor CA adalah A dikurangi C, titik koordinat A dikurangi dengan titik koordinat C. Maka hasilnya adalah negatif I dikurangi 2J. Sedangkan untuk panjang menggunakan rumusnya adalah akar 5. Kemudian kita mencari nilai dari atau vektor CB dari titik koordinat B dikurangi dengan titik koordinat C.
Maka kita menghasilkan 5i ditambah 6j dikurangi 8k. Dari vektor tersebut, kita bisa mencari panjang vektor CB, yaitu menghasilkan akar 125. Dari nilai-nilai yang kita peroleh, maka kita bisa substitusikan CA.CB. CA itu dari sini, dot CB. CB-nya dari penghitungan yang ini. Lalu kita operasikan operasi dot dengan menggunakan vektor komponen. Dibagi dengan panjang vektor CA yang sudah kita cari, kita hitung, dikalikan dengan panjang vektor CB. Maka kita operasikan, hasilnya adalah negatif 17 per akar 625. Akar 625 bisa kita masuk ke latihan soal. Latihan soal ini terdiri dari 3 soal. Silahkan kalian tulis soalnya, lalu kalian kerjakan di buku kalian masing-masing. Hasil pengerjaannya seperti biasa kalian foto, lalu kalian kumpulkan di Google Chrome atau Google Classroom. Materi terakhir bukanlah materi yang ini, tapi masih ada satu subbab lagi tentang proyeksi ortogonal suatu vektor. Setelah Lebaran, Ibu akan memberikan satu video pembelajaran lagi tentang proyeksi ortogonal suatu vektor. A person who never made a mistake never tried anything new. Maka jangan takut salah ketika kalian mengerjakan sesuatu, termasuk mengerjakan soal matematika. Sampai jumpa anak-anak setelah Lebaran. Titip salam untuk orang tua. Mohon maaf apabila Ibu banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.